Apa impactnya kalau Jepang akhirnya diizinkan oleh Amerika naikkan anggaran pertahanannya 2%. Oke, terima kasih Pak Diki Ahmad. Ahmad artinya ahli makar. Tapi kita mau makar dengan pikiran, itu poinnya. Itu namanya makar akal sehat. Pakai otak, bukan pakai amplop. Saya emang jomblo. Tapi saya bukan jomblo yang absolutis. Saya jomblo yang demokratis. Artinya masih menerima follower. Oke, ini guru gembul. Yang diterangkan tadi adalah pengetahuan historis. Yang kadangkala gembul apa gembul ya? Guru gembul, gemar ngibul. Tapi ini forum akademis, kalau kita ngibul pun mesti dibuat metodologis, dibuat teoritis, supaya nggak terlihat ngibulnya. Ada seorang pemimpin yang bahkan dia ngomong bener pun orang nggak percaya. Karena cawe-cawe. Oke, sebetulnya juga nggak ada yang salah di situ, karena guru gembul salah baca aja. Kan di situ tidak disebut menyambut pesta demokrasi, nggak ada tulisan di situ. Yang ada menyambut pesta demonstrasi 2024. Dia percaya. Beneran salah baca saya. Loh kan bener kan? Akhirnya dia ragu sendiri apa yang dia lihat. Tapi dia nggak pernah ragu apa yang dia ucapkan itu bedanya tuh. Yang kita lihat kadangkala appearance, sesuatu yang bisa fatamorganik. Tetapi demikian juga demokrasi. Demokrasi bisa menghasilkan fatamorgana. Kalau kita tidak masuk pada prinsip dasar mengapa demokrasi diperlukan itu. Karena untuk menghalangi absolutisme, tinggal kita pilih. Apakah jenis demokrasi yang kita terangkan setiap hari kepada publik Indonesia sama dengan pengertian awal ketika kata itu pertama kali dipakai di Athena. Di Athena, anggota DPR tidak dipilih, diundi. Nggak ada kotak suara. Kenapa anggota DPR, representasi kita, kalau saya ada di Athena, saya malas pergi parlemen, Anda juga malas. Kenapa malas? Karena itu buang waktu, tetapi mesti ada yang mewakili. Oleh karena itu diundi aja dengan satu prinsip bahwa siapapun yang terundi, dia akan mewakili dengan cara yang sama, dengan ide yang sama, dengan mereka yang tak terundi. Jadi keterangan akademisnya adalah demokrasi hanya bisa hidup kalau ada kesetaraan pikiran di antara warga negara. Ada kecukupan IQ pada warga negara. Itu dasarnya. Dan lebih dari itu, ada ketersediaan public ethics, etika publik. Saya nggak ragu kalau Ketua BEM mewakili saya di DPR. Karena saya tahu kualitas etik dia sama dengan kualitas guru gembul. Dipilih terundi guru gembul dan terpilih Ketua BEM sama konsekuensinya. Tapi itu yang kita sebut the normativity of democracy. Idealnya begitu. Kalau sekarang, yang IQ-nya 20 basis poin aja bisa masuk DPR. Kenapa? Karena yang 80 poin disubsidi dengan amplop. Itu faktanya begitu. Jadi di awal demokrasi itu tidak memerlukan pemilihan karena ada kesetaraan warga negara di bidang ethics dan logics, apalagi rhetorics.
Mengapa itu dimungkinkan? Karena ada pendidikan kewarganegaraan yang merata pada masyarakat Athena. Public issue bisa diakses oleh orang lumpuh sama dengan oleh konglomerat pada waktu itu. Sama aja. Jadi ada kesalahan sebetulnya dalam definisi demokrasi. Dianggap demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Itu yang kita hafal-hafal di dalam sejarah demokrasi itu. Yang benar adalah demokrasi is the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu yang namanya demokrasi. Memang ada semacam arogansi di situ, tetapi hanya dengan akal kita bisa mengucapkan masa depan. Hanya dengan akal saya bisa membantah lawan politik saya. Hanya dengan argumen saya bisa memperluas sphere of influence saya. Kalau sekarang bagaimana kita lihat, apakah akal diedarkan di dalam pameran demokrasi kita hari ini? Mana akalnya? Kita nggak lihat ada perdebatan akalia, perdebatan tentang nilai, nggak ada. Karena itu kita berkumpul di sini. Kenapa kita berkumpul di sini? Karena kita tidak melihat masa depan. Kalau kita melihat masa depan, kita kumpulin di sini, nggak ada yang mau datang. Anda di sini menunggu masa depan sebagai pemuda. Karena itu ini temanya betul nih, apa namanya tuh, student and politics apa tuh, youth and politics. Kenapa? Karena masa depan itu akan Anda isi nanti itu. Guru gembul sebentar lagi masa depannya tidak gembul lagi karena dia bakal kurus. Karena akan mondar-mandir dari satu forum. Jadi itu intinya tuh. Oke, silakan retweet. Jadi fasilitas yang disediakan di sini, yang justru diinisiasi oleh inisiatif Pak Diki, yang bukan lagi mahasiswa. Tetapi dia bisa menyamakan persepsinya dengan youth politics. Sekarang saya terangkan apa itu youth politics. Apa gagasannya di seluruh dunia sehingga yang muda itu sekarang menguasai opini publik. Indonesia, di dalam riset terakhir, anak muda Indonesia menginginkan pemimpin yang paham tentang geopolitik dan fasih mengucapkan environmental ethics. Kemarin CSIS bikin riset itu. UI bikin riset itu. Teman-teman di Milenial Padang bikin riset itu. Jadi terlihat ada kesebangunan pikiran di kalangan millennials Indonesia atau Z generation. Menginginkan pemimpin yang tadi saya sebut, the government of reason through the government by the people. Pemimpin yang punya otak. Orang yang punya otak, dia mesti fasih ikut dalam percakapan dunia. Grammar global. Yaitu ethics of care, etika kepedulian terhadap lingkungan, dan keinginan untuk menghambat terjadinya eskalasi perang dunia ketiga. Anak muda Prancis, anak muda Jerman sekarang berupaya bikin kampanye, jangan bayar pajak karena pajak mereka dipakai untuk perang Ukraina, Rusia. Demikian juga anak muda Amerika sekarang lakukan hal yang sama. Jadi sebetulnya ada satu pretora baru di dalam politik dunia termasuk Indonesia mencoba mencari akal supaya kepemimpinan 10 tahun ke depan tidak menghasilkan deforestasi, tidak menimbulkan sensasi perang. Itu dasarnya. Jadi benar kalau UIN di sini lakukan seminar semacam ini, itu keinginan kita untuk duel argumen tentang dua tema besar tadi. Karena itu, coba undang di sini Ganjar Pranowo, undang Anies Baswedan, undang Prabowo Subianto. Debat di sini soal satu tema misalnya. Security. Southeast Asia. Siapa yang akan gugup dan gagap kalau bicara tentang security? Prabowo pasti enggak. Anies pasti enggak. Saya enggak tahu Ganjar. Enggak tahu artinya saya belum pernah dengar.
Kan nggak mungkin isu lingkungan dan isu security diajukan lewat TikTok. Nggak bisa. Teman-teman yang belajar tentang global politics di sini punya pertanyaan strategis. Misalnya, Anda presiden yang akan memimpin Indonesia 2003, apa pendapat Anda tentang eskalasi di Taiwan? Apa impactnya kalau Jepang akhirnya diizinkan oleh Amerika naikkan anggaran pertahanannya 2%? Sampai sekarang Jepang nggak boleh naikkan anggaran pertahanan yang dipatok setelah Perang Dunia Kedua. Bahwa Jepang akan diwaspadai, akan dilindungi oleh Amerika, asal dia jangan naikkan anggaran belanja pertahanannya 1%, lebih dari 1% APBN. Itu perjanjian dari 1945. Sekarang Jepang nuntut, bagaimana mungkin kita nggak naikkan anggaran itu kalau di belakang saya ada Cina yang mengincar Jepang yang dalam 20 menit, balistik Cina itu udah nyampe di Tokyo, Okinawa. Jadi Jepang ingin naikkan itu. Kalau diizinkan oleh Amerika misalnya, apa yang terjadi? Dengan GDP yang sangat besar, naikin 1% artinya Jepang langsung berubah menjadi mini superpower. Indonesia misalnya, bandingkan. Dinaikin 20% pun ini tetap negara yang rapuh secara pertahanan. Dan anggaran kita habis. Dipakai buat apa? Dipakai buat bangun jalan tol. Konyol. Artinya nggak ada perencanaan kebijakan strategi pertahanan. Habis dipakai jalan tol, nggak dipakai buat bikin jalan pikiran. Jadi saudara-saudara, kita ingatkan kembali bahwa pemilu ke depan, duel konsep itu mesti tajam. Begitu Ganjar tampil di sini bicara tentang etika lingkungan, pasti ada poster di satu. Wadas gimana? Dari ujung sana, Kendeng gimana Kendeng? Pojok sana, IKTP, IKTP, IKTP. Jadi ada masalah. Yang lain juga ada masalah. Tetapi burning issue itu yang akan diucapkan, dipromosikan. Nanti saya terangkan lebih lanjut. Buat sementara keterangannya sampai di situ sebelum ini jadi peristiwa makar. Oke. Sebelum Oke, terima kasih.